Nah, kalau usaha cuci mobil motor itu semuanya berpatokan mengandalkan bahan-bahannya, semuanya beli, ya kapan untungnya, kan begitu ya. Jadi semua orang menginginkan keuntungan yang besar, tapi pengennya itu cepet gitu, cepet, mudah, cepet, terus dapatnya hasil banyak, kan gitu. Nah, itu semua orang begitu. Tapi yang realnya yang terjadi di lapangan itu tidak begitu. Yang terjadi di lapangan itu kalau cepat, mudah, maka hasilnya tipis. Kalau Anda mau merintis usaha, nah saya katakan Anda mau merintis usaha, bukan mau instan ya. Artinya ada proses untuk merintis. Jadi begini, ya kebanyakan orang yang begitu lihat YouTube yang ditampilkan yang bagus-bagus toh, yang ditampilkan yang hasilnya banyak gitu. Antara, oh ini pakai touchless hasilnya ratusan ribu hingga jutaan rupiah, modalnya mesin, paket dengan harga berapa juta, berapa belas juta gitu, dapat sampo, dapat mesin dan sebagainya. Saya tidak menjelekkan orang yang menjual, tidak. Nah, karena menjual itu pasti menampilkan yang bagus, menampilkan orang-orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang bisa menjalankan. Tapi kalau saya katakan tidak semua orang bisa menjalankan yang seperti itu. Itu dipengaruhi oleh satu, letak di mana usaha itu ada gitu. Coba kalau usaha itu berada di tengah-tengah kota persis, di pinggir apartemen, di sebelah rumah sakit, di dekat-dekat keramaian, jalan raya atau kota, poros kota, maka bisa saja orang menjalankan. Tapi kalau usaha itu dijalankan di tempat yang tidak terlalu ramai, kemudian ada juga baru pemula, ya, maka perlu pendampingan, perlu bimbingan, perlu sharing usaha, dan perlu sharing pengalaman gitu. Dan usaha itu tidak bergantung kepada modal. Modal itu hanya faktor pendukung saja. Banyak orang yang usaha modalnya banyak, 50-100 juta, tanahnya nyewa, dan langsung rekrut karyawan, ya, di pamfletnya sudah siap. Kalau orang-orang kecil seperti saya tidak akan bisa itu mengejar seperti itu. Anda yang punya budget kurang dari 10 juta jangan berambisi untuk menyamai mereka gitu loh. Jangan terlalu memandang ke atas. Ya, usaha itu dari yang kita bisa aja gitu. Tetapi tetap mengeluarkan modal, tidak mungkin tidak. Nah, apakah ada mas usaha yang tanpa modal? Ya, sepertinya tidak ada ya. Kecuali jasa, ya jasa, dan hasilnya pun mungkin seperti jasa angkot, ya perlu mobil. Jasa kuli bangunan misalkan, kan kuli bangunan itu ya bisa jasa, bisa kerja. Jasa tukang cat rumah, gitu. Jasa apalagi. Nah, tapi yang jelas itu tidak ada usaha tanpa modal, itu sebenarnya tidak ada. Jadi bagi Anda yang tidak punya modal sama sekali, dan modal itu banyak, modal keahlian, modal tenaga, modal pikiran, modal uang, modal waktu, modal relasi kerja, kemitraan kerja. Nah, kalau Anda tidak punya semuanya kok mau usaha, itu ya keliru. Anda buruh aja dulu, jadi karyawan dulu, atau Anda belajar dulu, ya, cari relasi kerja, relasi usaha, cari tempat untuk berbagi dulu, sharing dengan pengusaha dulu, berkenalan dengan pengusaha. Karena orang calon pelanggan usaha cuci mobil motor itu nanti rata-rata pengusaha juga gitu loh, bukan orang-orang yang tidak punya penghasilan lah gitu. Jadi hematnya adalah tetap harus pakai modal meskipun hanya 5 juta 6 juta. Wah, uang saya belum cukup mas,
ya silahkan Anda penuhi, tapi jangan berhutang. Gimana caranya? Anda bisa jualan sampo, resepnya sudah saya kasihkan sebenarnya di video ini ya. Anda bisa jualan atau jualan jasa juga, atau berlatih keahlian. Keahlian itu skill itu kemampuan itu adalah olah pikiran atau tubuh Anda, atau apa saja yang Anda bisa jual jasanya gitu, dikumpulkan baru nanti digunakan untuk modal usaha cuci mobil, cuci motor dari tempat Anda. Itu tidak usah mengarah yang modal ratusan juta, ratusan miliar, tidak usah. Tapi sebenarnya kebutuhan manusia itu kan ada 5 ya, ada rumah, ada makan, minum, itu adalah kebutuhan pokok. Rumah itu adalah tempat tinggal. Kemudian pakaian itu namanya sandang. Nah, kemudian kebutuhan sekunder itu adalah pakaian, kemudian mobil, kemudian perhiasan, kemudian juga mungkin sepeda motor, sepeda ontel, dan juga kebutuhan hiburan lainnya gitu. Kalau Anda itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder itu dengan usaha cuci mobil, cuci motor dari kampung dengan mesin e-power, itu bisa. Cuman kalau Anda panjenengan sampean itu mengarahnya dengan usaha yang seperti PT atau seperti usaha-usaha besar, restoran, usaha apalagi ya, usaha-usaha besar lah gitu ya, usaha material, toko besi material, kemudian toko-toko kios di pasar, buat ruko untuk jualan elektronik, nah itu modalnya besar. Tapi kalau Anda itu ya yang penting itu usaha ikhtiar untuk mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga kebutuhan sekunder itu tambahan, seperti beli motor, mobil ya. Mobil itu kan satu juga udah cukup sebenarnya. Tapi kalau Anda berangan-angan udah kemana-mana gerambiang, malah tidak akan kecapean gitu. Orang bakal kelakon nek ngono carane kan gitu. Nah, jadi ya semudah-mudah aja, yang simpel-simpel aja buat usaha cuci mobil motor yang dijual jasanya. Tapi perlu modal 5-7 juta itu buat mesinnya. Mas, kalau mesinnya nanti aja gimana Mas? Saya tak buat atapnya dulu, buat beli hidrolis dulu, buat beli tandon dulu. Nanti malah tidak jalan. Kenapa? Karena yang buat nyuci itu adalah air sama mesin jet cleaner atau mesin high pressure washer itu untuk mencuci itu udah bisa. Nah, tempatnya itu nanti sambil jalan, atapnya sambil jalan, dodokannya sambil jalan, apalagi tandonnya sambil jalan. Nanti kan ketemu sendiri dengan hasil harian itu bisa digunakan untuk membeli barang-barang tambahannya gitu. Hemat saya seperti itu. Nah, kalau ada modal besar malah beresiko. Jadi modal yang kecil aja, artinya yang modal standar usaha saja, usaha kecil gitu, 5-10 juta. Kalau mesin e-power itu rata-rata harganya kurang dari 8 juta itu kalau pemesanan ke saya ya. Nah, dan itu dapatnya pendampingan, dapatkan resep-resep kimia untuk buat salju motor, sampo-sampo yang lain, semerban dan sebagainya. Itu buat aja sendiri, tidak usah beli, supaya keuntungannya lebih banyak. Bagaimana memanajemen karyawan, memanajemen bahan dan alat perawatannya bagaimana itu ada gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat, dan Anda yang masih bingung bila saya konsultasi ya, yang pemula aja, yang udah master ya tidak usah.